Halo guys, kembali lagi sama gue Jody. Sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe. Loh, kali ini tombol subscribe-nya nggak kelihatan ya? Oh, di sini aja, di sini. Dan juga tombol like, dan juga tombol loncengnya. Teori konspirasi virus corona. Konspirasi pertama kali ini datang dari banyaknya informasi yang beredar di masyarakat, dan mungkin masyarakat beranggapan bahwa kalau virus ini memang sengaja diciptakan dari sebuah laboratorium di Wuhan. Dan mereka berpikiran bahwa kalau virus ini diciptakan dengan tujuan untuk menyerang negara lain tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Tapi ternyata setelah diteliti oleh seorang dokter yaitu Christian Andersen, bilang kalau virus ini kemungkinan besar juga masih dalam proses alami, yaitu yang kalian tahu virus ini berasal dari kelelawar. Nah, kalau di teori yang kedua ini yang menjadi perbincangan paling hangat karena banyak orang yang berpikir bahwa virus ini dibuat oleh seorang yang paling kaya di dunia. Ya, kalian tahu itu Bill Gates. Jadi awal mulanya Bill Gates ini diundang ke sebuah acara yaitu TED Talk yang sangat terkenal. Kalian bisa cek banyak-banyak banget videonya di YouTube yang waktu itu pada tahun 2015. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. Di awal pembicaraan, Bill Gates bilang kalau semasa dia kecil dia paling takut dengan namanya perang, yaitu perang nuklir atau perang bom seperti yang kayak di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi singkat cerita dia bilang kalau zaman sekarang kayaknya nggak mungkin pakai bom atau nuklir dan semacam itu. Tapi dia bilang besar kemungkinan memakai virus influenza. Nah, menurut gua sih ini to the point banget ya dia ngomongnya, karena dia bisa bilang kalau sebuah virus dan tepat banget dia bilang influenza, yaitu kalian tahu virus influenza itu kayak virus corona. Terus setelah adanya virus corona, Bill Gates mengeluarkan uangnya sebanyak 250 juta US atau kira-kira kalau dirupiahkan itu sekitar 3 triliun, dan itu memang dana yang banyak banget ya. Dan dia berinisiatif untuk membuat sebuah program menciptakan vaksin untuk virus corona. Nah, seiring berjalannya waktu, programnya Bill Gates ini ditutup oleh FDA, yaitu Food and Drug Administration di Amerika Serikat. Kalau mungkin di Indonesia kan itu kayak lembaga BPOM, itu Badan Pengawas Obat dan Makanan, tapi milik Amerika. Nah, gue mau sedikit beropini tentang virus corona ini. Gue sendiri personally belum percaya atau tahu bahwa virus ini sengaja diciptakan atau memang terjadi dari proses alami, karena kalian tahu memang banyak banget teori konspirasi yang memang beredar yang bilang kalau virus ini bukan alami, tapi yang dimananya mungkin Bill Gates ini udah tahu kalau ada negara yang diam-diam sengaja menciptakan virus ini, dan pastinya dia langsung punya upaya atau cara untuk menyelesaikannya dengan vaksin. Akhirnya dia bikin sebuah program untuk buat vaksinnya, dan kalian tahu kalau total populasi dunia ini kan 7 miliar. Ya paling sedikitnya mungkin vaksin ini harus dibuat dari setengah populasi di dunia ini. Yang kalian tahu kalau vaksin ini harganya nggak murah-murah juga, dan itu menurut gua di dalamnya pasti ada bisnis juga. Nah, teori yang ketiga ini memang lumayan asik ya kalau kita lihat. Jadi dari seorang jubir luar negeri dari China yang kelihatannya mau balas dendam dan bilang kalau mungkin aja COVID-19 berasal dari US. Dia menuduh kalau ada seorang tentara US yang membawa virus ini ke Wuhan dan disebarkan sebagai senjata biologis. Dia tulis perlawanannya ini di Twitternya dia sendiri. Nah, teori yang keempat ini datang dari seorang profesor yang berkata bahwa sebuah bola api yang jatuh di China bagian utara pada tahun 2019 bulan Oktober yang mungkin menjadi kemunculannya virus corona. Tapi setelah itu nggak ada sih laporan dari China yang ngasih tahu kalau ada meteorit yang jatuh di negara mereka. Tapi apakah menurut kalian ini disembunyikan? Nah, kalau teman-teman punya opini atau pendapat lain sendiri, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah.
Dan juga kalau teman-teman pingin request video selanjutnya tentang konspirasi yang lain, teman-teman bisa kasih tahu juga di kolom komentar di bawah. Bentar guys, gue kok bingung ya kalau kita orang Indonesia kan ngomongnya COVID atau COVID ya?